Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Budi. Pada pembelajaran kali ini masih membahas tentang transformasi, tapi yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Sebelum kita membahas tentang dilatasi, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Nah, misalkan di sini ada contoh. Ini ada contoh yang akan dicetak dengan ukuran foto 13 x 10 cm. Dan diperkecil juga akan mencetak dengan ukuran 6,5 x 5,0 cm. Bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Dari contoh ini bentuknya sama, tapi ini ukurannya lebih besar, ini lebih kecil. Nah, dari situ dapat kita simpulkan nanti perbesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi atau perkalian merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar atau benda tanpa mengubah bentuknya. Bentuknya sama, tapi ukurannya yang berubah. Dalam dilatasi, ini ada titik 0,0 atau sebagai titik pusat. Yang akan kita bahas ini tentang titik pusatnya di 0,0 dulu ya. Terus membutuhkan faktor skala sebesar K. Dikatakan perbesaran jika K-nya itu lebih dari 1, atau pengecilan itu jika K-nya antara 0 kurang dari K kurang dari 1. Nah, ini contoh. Ini ada gambar, ini semakin besar, ini namanya dilatasi atau perkalian atau perbesaran. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala K dan pusat dilatasinya 0,0 dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika x, y didilatasikan dengan faktor skala K, maka hasilnya atau bayangannya adalah K kalikan X, K kalikan Y. Contoh soal. Segitiga ABC dengan koordinat A 1,1, B 1,4 dan C 3,1. Tentukan bayangan segitiga ABC yang berpusat di O 0,0 dengan faktor skala 4. Ingat tadi rumusnya, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K menjadi K kalikan X, K kali Y. A 1,1 didilatasikan dengan faktor skala 4 menjadi A aksen 4 kali 1, 4 kali 1. 4 yang berwarna biru ini adalah faktor skalanya menjadi 4 kali 1 4, 4 kali 1 4. Jadi A aksennya adalah 4,4. Yang B 1,4 berarti menjadi 4 kali 1, 4 kali 4. Jadi B aksennya 4,16. Yang C 3,1 menjadi 4 kali 3, 4 kali 1 sama dengan C aksennya 4 kali 3 12, 4 kali 1 4. Jadi bayangan dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan koordinat A aksennya 4,4, B aksennya 4,16, dan C aksennya 12,4. Masih contoh soal yang kedua. Garis TU dengan koordinat T 4,28 dan U 8,12 didilatasikan menghasilkan bayangan dengan koordinat 1,7 dan U aksennya 2,3. Ini berarti pengecilan ya. Tadi ukurannya besar, bayangannya ukurannya kecil, berarti memperkecil ukuran. Tentukan faktor skala yang digunakan. Nah,
masih tetap diingat rumusnya ya. Oke. T itu 4,28 dengan faktor skala K, didilatasikan faktor skala K, artinya K kali 4, K kali 28. K kali 4, 4K, 28 kalikan K, 28K, dengan bayangannya adalah T aksen 1,7. Dari situ yang U juga sama, dengan cara yang sama menjadi K kali 8, K kali 12 menjadi 8K, 12K. U aksennya tadi 2,3. 4K, ini 4K sama dengan berapa ini? 1. K sama dengan 1/4. Mau ambil yang 28K sama dengan 7, 8K sama dengan 2, 12K sama dengan 3, sama, karena faktor skalanya itu sama. Jadi, faktor skala yang digunakan adalah 1/4. Untuk contoh yang ketiga, titik A 3,8 didilatasikan dengan faktor skala 3, kemudian ditranslasikan oleh 7 min 7. Nah, ini campuran antara dilatasi dan translasi. Maka bayangannya adalah, pertama kita dilatasikan dulu dengan faktor skala 3. 3 kali 3, 3 kali 8, diperoleh A aksennya 9,24. Kemudian dilanjut dengan translasi. Translasi kemarin tinggal menjumlahkan. Didapatkan A aksen 9,24 ditranslasikan 7 min 7. Bayangannya atau A double aksennya 9 ditambah 7, ini adalah translasinya. 24 ditambah negatif 7 diperoleh A double aksennya 16,17. Sehingga hasil bayangan dari titik A adalah A double aksen, yaitu 16,7. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selalu belajar dan semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.